Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada saat hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, jangan lupa mendukung YouTube channel GDI Kemuliaan Alfa Omega dengan cara mensubscribe YouTube channel ini. Ya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua pada saat hari ini. Kita bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Amin. Dan pada hari ini kita akan memulaikan acara ibadah online. Mari saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan bersama-sama ibadah online pada saat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita mau katakan, Bapa, peganglah tangan kami. Terima kasih Tuhan. Aku
Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak dan meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kecaplah dan lihat.
tiba saatnya, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin saat Engkau berfirman Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan minta kuasa dari Tuhan untuk kita memahami, mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur di tengah-tengah Tuhan akan situasi, kondisi yang masih sulit sampai hari ini. Kami mau datang kepadamu, memohon anugerah-Mu, memohon Tuhan kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, untuk Engkau pulihkan hidup kami, untuk Engkau lawan hidup kami, untuk Engkau perbaharui akan iman kami. Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami butuh, kami rindu, kami perlu akan firman-Mu sebagai Tuhan kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari kami di akhir zaman ini. Sebab itu Tuhan, mari Engkau berfirman pada saat ini, mari Engkau berbicara kepada kami, karena kami rindu akan suara-Mu. Urapi akan hamba-Mu, urapi akan semua umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang sementara juga beribadah pada saat ini. Kami hamba berdoa supaya Tuhan akan membukakan hati pikiran kami, memberikan kami pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Mari Engkau berfirman pada saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu kita telah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus. Ya, dan tepat hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu di Yerusalem, atau tepatnya di loteng Yerusalem, sesuai dengan janji Bapa. Dan sekarang kita telah menikmati akan kuasa itu, kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab itu biarlah kita terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, bertambah-tambah dalam kuasa Tuhan, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Namun hari ini saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan mengenai satu pribadi di Alkitab, yaitu pribadi dari Raja Asa. Kehidupan Raja Asa yang terambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-16. Kita akan melihat di sini bagaimana kehidupan Raja Asa. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14, 15 dan 16, di mana dikatakan bahwa Raja Asa adalah raja yang mengadakan pembaharuan yang luar biasa bagi bangsa Israel waktu itu. Namun sebelum kita melihat Raja Asa ini, di sepanjang masa sebelumnya di pasal yang ke-13, juga di pasal yang ke-12, ada Raja Rehabeam atau moyang daripada Asa. Ada Rehabeam, Raja Rehabeam, anak dari Salomo. Ada juga selanjutnya di pasal yang ke-13 Raja
Abia, anak dari Rehabeam. Dan setelah Abia, maka dia melahirkan Asa. Namun di dalam pemerintahan Rehabeam dan juga Abia, maka terjadi penyembahan kepada yang disebut penyembahan berhala, yang begitu luar biasa, yang begitu menguasai akan bangsa Israel waktu itu. Dan akhirnya ketika Raja Asa lahir, maka disitulah dimulai pembaharuan yang luar biasa. Jadi ketika Raja Rehabeam dan juga Raja Abia memerintah sebelum Raja Asa, maka bangsa Israel, kehidupan rohani atau iman dari bangsa Israel itu sangat merosot, ya, atau benar-benar menurun. Mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan pengharapan, mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dan ketika iman mereka merosot di zaman Rehabeam dan Abia, maka penyembahan berhala yang rupanya sangat meningkat atau masif sekali waktu itu. Lalu kemudian lahirlah Raja Asa. Raja Asa memulai kehidupannya yang kita akan baca di pasal 14 ayat yang pertama. Mulai 2 Tawarik 2 pasal 14 ayat yang pertama. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Ya, amanlah selama 10 tahun. Dan kita melihat di sini bahwa Raja Asa mengalami keamanan selama 10 tahun. Kita baca lagi selanjutnya di 2 Tawarik pasal yang ke-14 tadi. Ayat selanjutnya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ternyata Raja Asa berkenan di mata Tuhan. Terus ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Terus ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ya, Raja Asa membersihkan Yehuda, negeri itu, dari berhala-berhala. Dan selanjutnya dikatakan ia memerintahkan, ada perintah dari raja untuk supaya bangsa Yehuda mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Selanjutnya mereka harus mematuhi hukum dan juga perintah. Terus ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Terus? Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya.
pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Iya, sampai di situ dulu. Kita melihat di sini ketika Raja Asa mulai memerintah, maka dia yang pertama sekali dia lakukan adalah membersihkan negeri itu dari segala berhala yang begitu meningkat, yang begitu menguasai sebelum Raja Asa memerintah. Kemudian ia mendorong bangsa itu untuk mencari Tuhan Allah yang benar. Artinya mereka harus kembali kepada Tuhan yang benar. Karena sebelumnya di masa Rehabiam dan Abia, mereka telah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Raja Asa memerintah, mereka kembali mencari Tuhan Allah yang benar. Dan apa yang terjadi ketika mereka mencari Tuhan Allah yang benar waktu itu? Maka dikatakan mereka diberikan keamanan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Bangsa ini mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Mereka membangun kota mereka. Mereka mengerjakan pembangunan, dan Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru, sehingga pembangunan negeri itu berhasil dengan baik. Ketika kita kembali kepada Tuhan, dikatakan di sini mencari Tuhan Allah yang benar. Karena mungkin hari-hari selama pandemi ini, mungkin karena kebersamaan kita di dalam ibadah, bisa terjadi banyak orang atau mungkin juga jemaat mengalami kemerosotan rohani. Mungkin banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan, dalam arti kata tidak lagi bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena sekarang semua serba online, ibadah secara streaming. Dan ketika diadakan penelitian, terlalu sedikit orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin juga secara online. Bahkan ketika gereja di mana kita bertumbuh di masing-masing gereja, setelah diadakan penelitian, ternyata hanya 30-40% jemaatnya yang mengikuti ibadah itu. Itu artinya 60% kemanakah mereka? Apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Bagaimana hubungan mereka, bagaimana pencarian mereka akan Tuhan. Karena di sini kita melihat bahwa Raja Asa sungguh-sungguh mendorong umat itu untuk mereka mencari Tuhan. Mereka didorong, bahkan ada perjanjian, kalau mereka tidak mencari Tuhan yang benar, maka mereka akan dibunuh. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 8. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terus? Zera orang Ethiopia, saya ulangi lagi.
Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zevata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Terus. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Ya, kita perhatikan di sini dengan baik. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, lalu dikatakan datanglah problema, datanglah masalah menghadapi akan Raja Asa. Raja Asa tidak dapat berbuat apa-apa karena kita lihat pasukannya sangat sedikit, hanya 300.000. Sedangkan Raja Ethiopia, pasukan Ethiopia ada 1.000.000 orang, sangat jauh perbandingan kalau berhitung secara pasukan. Namun karena Raja Asa selalu mencari Tuhan, itu artinya Raja Asa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka ketika dia menghadapi musuh yang besar, di tengah-tengah dia begitu setia dengan Tuhan. Ada masalah yang datang, ada problema yang datang, namun dikatakan Raja Asa tidak berkecil hati menghadapi pasukan yang besar. Nah, begitu pun di dalam hidup kita. Ketika kita juga mungkin masih banyak orang, masih banyak jemaat atau umat yang di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup ini, masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun dalam pencariannya kan Tuhan, maka datanglah masalah, datanglah problema. Mari kita belajar seperti Raja Asa. Ketika dia begitu gencarnya, begitu semangat, begitu rohnya bernyala-nyala bersama dengan Tuhan, dia tetap berdoa ketika menghadapi masalah. Saudara dan saya juga mungkin hari-hari ini menghadapi banyak masalah. Di tengah-tengah situasi ini, mari kita lihat, mari kita belajar kepada Asa. Dia tidak kecil hati, dia tidak tawar hati, tetapi dikatakan dia berdoa. Dia memuliakan Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau-lah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau."
Artinya ketika Raja Asa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu artinya kalau ada musuh, ada lawan yang ingin menyerang, menghancurkan Raja Asa dan pasukannya, maka itu sama seperti mereka melawan Tuhan. Oleh karena itu doa daripada Raja Asa, jangan biarkan manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau, bukan untuk melawan dirinya, karena dia tidak mampu, dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi Raja Ethiopia dan pasukannya 1 juta orang. Oleh karena itu doanya, ini doa yang luar biasa. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, jangan biarkan persoalan itu mengalahkan kita. Jangan biarkan pergumulan itu mengalahkan kita. Jangan biarkan dia merendahkan kita. Jangan biarkan dia melemahkan kita, bahkan iman kita. Karena ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia tidak melihat Allahnya yang besar seperti Raja Asa melihat. Dia hanya melihat persoalannya begitu besar sehingga imannya menjadi kecil. Tapi Raja Asa di sini punya iman yang luar biasa, punya kerohanian yang luar biasa. Dia begitu mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, itu sama dengan dia mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Raja Asa berhasil mengalahkan bangsa Ethiopia yang jumlahnya 1 juta orang. Bahkan dia menjara, dia mendapatkan berkat jarahan yang besar. Apa artinya di sini? Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi yang sulit, saya percaya Tuhan tetap memberkati orang-orang tersebut. Tuhan tetap memberikan jaminan kepadanya. Sekalipun hari ini, sekali lagi, hari-hari ini sulit sekali. Namun kesulitan tidak membuat kita untuk kita menjadi lemah. Dan dikatakan di sini Raja Asa mengalahkan mereka sampai dia mengangkut jarahan yang begitu luar biasa. Dan itulah yang saya sebut juga berkat Tuhan di tengah-tengah akan persoalan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Kita lihat lagi pasal 15. Kita baca ayat yang pertama mulai. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencari dia, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Mereka terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, sampai di sini dulu. Nah, kita melihat di sini banyak sekali kata atau firman Tuhan mengenai mencari Tuhan. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi ini, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti kita untuk bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan tadi di sini, bila mana kamu mencarinya, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu.
Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saya juga mendorong jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, saudara yang mendengarkan khotbah ini, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Jangan pernah sekali-kali tidak berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pikiran sendiri. Jangan andalkan orang lain. Jangan andalkan kekuatan lain. Hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, hanya kepada Tuhan saja. Andalkan Dia. Cari Dia. Bila mana Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia, itu artinya Tuhan Immanuel ada selalu bersama dengan saudara dan saya. Lalu dikatakan ayat yang ke-7, seorang nabi bernubuat, yaitu Oded, Azaria bin Oded. Dia bernubuat kepada Raja Asa. Dan dikatakan ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Mencari Allah itu berarti ada usaha. Dikatakan di sini, jangan kuatkan hatimu. Jangan ada seorang pun jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan berita ini. Jangan satu orang pun yang lemah hatinya di tengah-tengah situasi ini, apalagi ketika saudara menghadapi persoalan. Jangan lemah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Artinya jangan kendor. Tetaplah bersemangat mencari Tuhan. Tetaplah bersama dengan Tuhan di tengah kondisi yang sulit, karena ada upah bagi usaha. Ayat 8 kita lanjutkan lagi. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jerahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati. Ya, mereka mengadakan perjanjian yang saya singgung tadi. Mereka mengadakan perjanjian untuk apa? Untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kondisi persoalan, kesulitan yang mereka alami. Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ada firman Tuhan di sini dikatakan mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Terus ayat yang ke-13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, semua harus dihukum mati. Negara kita atau kota kita atau mungkin keluarga kita, di keluarga kita belum ada perjanjian seperti ini yang dibuat. Belum ada. Termasuk di keluarga saya. Karena kalau ada dalam keluarga misalnya tidak mencari Tuhan harus dibunuh. Kalau ada perjanjian seperti ini. Kalau di kota Makassar misalnya, semua adalah orang yang percaya. Ada yang tidak mencari Tuhan harus dibunuh. Itu kalau ada perjanjian. Atau di sebuah negara. Begitu luar biasa hebatnya kondisi pada waktu itu, di mana Raja Asa mencari Tuhan.
Sampai mereka harus mengadakan perjanjian. Artinya ada komitmen. Jangan sampai anak-anak, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, keluarga, seluruh di negeri itu harus mencari Tuhan. Kalau tidak mencari Tuhan, mereka akan dibunuh. Lalu ayat selanjutnya 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ya, perhatikan, ini juga penting. Ketika kita bersungguh-sungguh segenap hati dan jiwa mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, tidak lemah lagi, tidak kendor semangat kita, karena ada upah. Ketika kita tetap kuat, maka ada perlindungan. Ini jelas sekali. Mereka dikatakan Tuhan berkenan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ada keamanan di segala penjuru kota. Ada keamanan di dalam rumah tangga saudara. Ada keamanan dalam hidup saudara. Kita akan dihindarkan dari semua hal yang menimpa hidup kita, terutama yang sekarang terjadi. Saya percaya ketika kita bersungguh hati mencari Tuhan, bersungguh jiwa mencari Tuhan dengan sepenuh jiwa, maka Tuhan mengaruniakan keamanan. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Terus baca lagi ayat selanjutnya. Bahkan Raja Asa memecat Makha, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuhkannya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ya, tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ini perlu menjadi juga pelajaran bagi kita. Mencari Tuhan dengan tulus ikhlas sepanjang umur kita. Terus ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya, artinya di sini kita melihat begitu Asa luar biasa bersama dengan Tuhan. 35 tahun, waktu yang cukup panjang, dicatat dengan jelas, diperinci dengan jelas. Asa mencari Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Ketika ada kesulitan, ketika ada musuh menyerang, maka Asa berdoa merendahkan diri. Dia mencari Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong. Dan ketika Tuhan menolong, Tuhan juga sekaligus memberkati Asa. Dia diberkati dengan jarahan yang banyak sekali, jarahan yang limpah ruah, sangat banyak. 1 juta orang punya perbekalan, punya bawaan, dijarah oleh bangsa Israel. Karena Tuhan memberikan kemenangan. Bukan Asa yang berperang, tetapi Allah yang berperang kepada dia. Dikatakan sampai 35 tahun. Itu pelajaran yang kita dapat sampai pasal yang ke-15 ini. Harus belajar untuk tulus ikhlas. Yang terakhir di pasal yang ke-16. Kita lihat selanjutnya kehidupan Raja Asa. Bagaimana akhir hidup daripada Raja Asa? Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Ya, sampai di situ. 36 tahun kemudian, maka datanglah Raja
Israel, Raja Baesa, untuk berperang melawan Yehuda. Perhatikan baik, dicatat di sini 30 pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Datang lagi pasukan yang lain, yaitu Raja Israel, Raja Baesa. Terus ayat yang kedua, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala-Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, sampai di sini. Perhatikan baik. 35 tahun Asa bersekutu dengan Tuhan dengan benar, dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segala peraturan dan hukum-hukum Tuhan. Semua firman Tuhan dia ikuti. Namun catatan berikutnya, di tahun yang ke-36 terjadi perubahan dalam diri Asa. Ini juga terkadang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. 10 tahun kita bersama Tuhan. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 20 tahun. Tetapi pada tahun berikutnya terjadi perubahan dalam hidup ini. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan sampai pengiringan kita, kedekatan kita, pencarian kita akan Allah terjadi perubahan di tahun berikutnya. Atau mungkin di tahun pandemi ini, dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, sampai Mei, sampai akhir ini. Tahun sebelumnya 2019 kita begitu giat, kita begitu mencari Tuhan. Tapi mungkin di tahun ini terjadi sebuah perubahan. Raja Asa mengalami perubahan yang sungguh menghancurkan hidupnya. Dia berubah setia kepada Tuhan. Ketika Raja Baesa datang menyerang dia tidak lagi berdoa seperti di pasal 14. Ketika Raja Ethiopia dan Libya datang menyerang dengan 1 juta pasukan, dia begitu datang berdoa, merendahkan diri dan memuji-muji Allah dalam doanya. Hanya Engkau Allah yang dapat menolong kami. Hanya Engkau Allah yang besar, tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Tapi ketika di tahun ke-36 Raja Asa tidak lagi mencari Tuhan. Ini menjadi pelajaran. Ketika di tahun 2020
apalagi pandemi terjadi, dan kita belum tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhir. Tapi mungkin kita sudah mulai tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi bersama dengan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara yang ada di rumah-rumah, carilah Tuhan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Ada ayat yang sungguh bagus yang menjadi berkat di situ. Ayat 9 dikatakan begini: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Hari ini pun mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk kita yang ada di sini dan saudara yang ada di rumah. Untuk apa dia menjelajah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Dalam hal ini firman Tuhan datang kepada Asa, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Apa artinya? Seringkali masalah datang dalam hidup kita, itu seringkali diizinkan Tuhan. Tuhan yang mengadakan itu. Ada persoalan yang menimpa hidup kita, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan yang mengadakan persoalan itu. Artinya Dia izinkan itu persoalan datang. Apa ada maksud Tuhan Dia mengizinkan persoalan itu? Tentu ada. Tentu Tuhan mungkin melihat kehidupan kita, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, makanya Tuhan izinkan persoalan masalah datang supaya kita kembali kepada Dia. Raja Asa telah berlaku bodoh, kata Hanani pelihat itu. Terus ayat 10, bagaimana respon Asa ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu? Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang sudah jauh dari Tuhan, yang muncul itu adalah apa? Adalah penolakan. Yang muncul penolakan terhadap firman Tuhan. Yang muncul adalah apa? Kelakuan jahat. Mari kita periksa diri kita, jemaat yang ada di luar rumah. Ketika kejahatan menguasai hidup saudara, apakah hidup kita, apakah itu artinya bahwa kita telah jauh dari Tuhan? Tentu saya menjawab, pastinya iya. Termasuk saya sendiri, ketika saya jauh dari Tuhan, pasti kejahatan begitu luar biasa akan menguasai hidup saya. Kita lihat Asa, 35 tahun dia bersama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, ekonomi, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, semua dilimpahkan kepada Asa. Tapi ketika Asa berlaku bodoh, karena dia telah meninggalkan Tuhan, ketika datang masalah, ketika datang musuh menyerang dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu adalah perlakuan bodoh. Ketika jemaat Tuhan, ketika saudara ada masalah, ada persoalan dan engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan, itu adalah kelakuan bodoh kita sendiri. Dan yang terjadi, maka dikatakan, mulai saat itu engkau akan mengalami peperangan. Saya mau catat di sini, akhirnya Asa mengalami kemunduran rohani. Jangan sampai saudara juga mengalami kemunduran rohani di tengah-tengah kondisi, masalah, situasi, persoalan. Jangan sampai kita hanya dikuasai, dililit dengan persoalan, tapi tidak lagi melihat Tuhan yang besar. Mungkin kita tidak lagi berdoa,
Mungkin kita tidak lagi mencari Tuhan. Mungkin kita tidak lagi beribadah sungguh dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita tidak tulus ikhlas lagi dengan Tuhan. Kita mulai ogah-ogahan. Kita mulai meremehkan Tuhan. Kita mulai mengandalkan diri sendiri. Kita mulai mencari pertolongan kepada orang lain, tidak lagi kepada Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya, ayat 11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya. Oke, terus? Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah, campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ya, kita lihat di sini. Tahun 41 kemudian Raja Asa meninggal. Itu artinya ada 6 tahun dia mengalami persoalan. Bahkan dikatakan di sini Raja Asa meninggal karena sakit. Sakit pada kakinya yang semakin parah. Coba lihat. Ketika awal Raja Asa memerintah, dia selalu mendahulukan Tuhan. Bahkan dia mendorong umat Tuhan, umat yang lain, rakyatnya untuk mencari Tuhan. Ada perjanjian siapa yang tidak mencari Tuhan, artinya siapa yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar, mereka harus dihukum mati. Begitu hebatnya Asa mencari Tuhan. Tetapi 36 tahun kemudian, di tahun ke-36 dia mulai jatuh. Mungkin juga saudara jemaat di rumah-rumah, mungkin ada yang sudah mulai jatuh di tahun ini. Mungkin hanya engkau yang tahu dirimu dengan Tuhan. Dan ketika kita jatuh dan mengalami banyak persoalan, itu karena kebodohan kita. Dan itu diizinkan Tuhan. Seseorang yang menderita seperti Asa, yang merosot imannya atau dia jatuh di dalam kebodohannya, sehingga Tuhan menarik perlindungannya, ini sungguh-sungguh menjadi pelajaran. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Karena tadi dikatakan bila mana kamu bersama Tuhan, Tuhan juga bersama dengan kamu. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati dan tulus dengan Dia. Ia akan melimpahkan rahmat-Nya, kebaikannya kepada mereka yang mencari Dia. Oleh sebab itu, pelajaran mengenai kehidupan Raja Asa biar menjadi juga pelajaran bagi kita semua. Biarlah kita bangkit, biarlah kita mencari Dia, biarlah kita beribadah, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan seperti Asa, akhirnya dia mati di dalam kebodohannya dan penyakit merenggut nyawanya. Banyak orang yang menderita, bahkan meninggal karena penyakit. Bisa karena kebodohan kita, bisa juga karena memang waktunya yang Tuhan nyatakan kepada kita. Semua punya masa. Tapi saya mendorong jemaat yang ada di rumah-rumah, jangan berubah setia dengan Tuhan sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Sebab Tuhan selalu mencari orang-orang yang juga mencari akan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita responi firman Tuhan
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan Tuhan, kami datang kepadamu setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kami selalu mengharapkan Engkau. Kami selalu mengharapkan pertolongan-Mu. Kami selalu rindu dengan Engkau. Hamba berdoa setiap kami, bahkan jemaat yang ada di rumah-Mu, hamba berdoa tidak ada yang akan berubah setia kepadamu. Jangan ada seorang pun yang berubah setia, bahkan oleh karena kebodohan kami. Kami meninggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi ini, atau ketika kami menghadapi masalah hidup. Kami lari kepada orang lain, kami minta pertolongan kepada orang lain. Tuhan, dijauhkanlah dari hidup kami. Hamba berdoa, teguhkan hati jemaat, mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh hati, dengan ketulusan keikhlasan mencari Tuhan, beribadah, memuliakan Tuhan. Biar kami tidak berhenti, bahkan putus persekutuan kami dengan Engkau. Raja Asa menjadi pelajaran bagi kami. Biarlah dari awal sampai akhir kami mengenal Tuhan, kami memilih Tuhan, kami tidak berubah setia. Terima kasih banyak Tuhan. Teguhkan iman kami. Dan hamba berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang ada dalam problema masalah hidup, persoalan hidup, bahkan sakit penyakit. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari kesesakan mereka, dari persoalan mereka. Tuhan jawab mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan biar kami semua kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengikuti semua aturan Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan, mengikuti semua firman Tuhan. Berilah kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampun kalau kami telah bersalah. Ampun kalau kami telah Tuhan berdosa kepada-Mu. Ampun atas segala perbuatan kami yang keji dan jahat di mata. Pulihkan kami. Pulihkan hidup kami. Terima kasih. Dan aku berdoa untuk bangsa ini. Kiranya bangsa ini mengalami anugerah yang besar dari Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan kepada para pemimpin kami. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami bersyukur. Kami berterima kasih atas firman. Kami mensyukuri berkat-Mu. Terpujilah Engkau. Dan hamba berdoa juga, sekaligus kami Tuhan akan menutup akan ibadah secara online. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan melepaskan berkat-Nya kepada kami. Diberkatilah kehidupan kami. Diberkatilah pelayanan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah semua usaha. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan Tuhan Yesus